Menakar seberapa urgensinya pertemuan Megawati dengan Presiden Prabowo. Wacana pertemuan yang gegap gempita didengungkan oleh berbagai kalangan, terutama dari beberapa elit PDIP, dengan gaya bahasa hiperbolisme bahwa pertemuan tersebut amat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Faktanya, banyak waktu terlewati dan berbagai peristiwa silih berganti, bermula dari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2024 lalu. Kemudian setelahnya, berlanjut pula saat hari ulang tahun PDIP tanggal 12 Januari 2025. Namun, hingga perayaan ulang tahun ke-78 Megawati kemarin, pertemuan itu tak kunjung terlaksana. Berkaitan hal itu, terutama dengan kegagalan yang berkali-kali, muncul tuduhan bahwa semua kegagalan itu disebabkan oleh Pak Jokowi. Seperti apa? Apakah mereka itu hubungan pribadi mereka tuh baik. Yang bikin kacau ini kan Jokowi. Jokowi tidak jujur ke Mega. Bu, saya ke Prabowo gitu loh. Dia menciptakan misunderstanding. Seakan-akan kemudian sentimen tidak mau Prabowo biar maju gitu loh. Tapi kuncinya Jokowi tidak terbuka, tidak jujur mengatakan bahwa dia beralih dari Ganjar ke Prabowo. Itu cikal bakalnya. Sebuah tuduhan yang mengada-ada dilontarkan oleh segelintir orang tanpa bukti sahih, hanya terdorong oleh rasa kebencian kesumat tanpa alasan yang jelas. Jokowi mengaku tidak tahu menahu relasi Prabowo dan Megawati karena sudah lama tak bertemu Mega. Apalagi saat ini ia lebih banyak di Solo, tidak lagi di Jakarta. Apa hubungannya saya dengan hubungan beliau-beliau? Tapi kalau selama ini melihat hubungan mereka seperti apa sih, Pak? Ya belum tahu ya, udah berapa, 2,5 tahun kan belum bertemu. Prabowo dengan Pak Jokowi. Saya di Solo, Pak Prabowo di Jakarta, Bu Mega di Jakarta. Kan Bapak dinilai tidak jujur sama Ibu Mega. Bapak dinilai tidak jujur dengan Ya Ibu. orang menilai silakan. Sebelumnya, politisi senior PDI Perjuangan PAN Dana Baban bilang hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sangat baik dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun, kata Panda, Jokowi mengacaukan hubungan tersebut karena tidak jujur kepada Megawati karena mengalihkan dukungan Pilpres dari Ganjar Pranowo ke Prabowo. Seharusnya mereka introspeksi betapa kerasnya serangan saat debat Pilpres yang lalu, ketika Ganjar memberikan nilai 5 dan Anies memberi 11 dari 100. Mereka kompak menyerang pemerintah dalam debat, padahal Prabowo bukan incumbent. Tidak berhenti sampai di situ. Hadir pula beberapa narasi propaganda provokatif yang menyebutkan bahwa pertemuan itu perlu dilakukan agar Prabowo terlepas dari Pak Jokowi. Mereka dan banyak lagi di luar sana tidak cermat dalam menilai siapa sesungguhnya seorang Prabowo. Terlihat dan terasa sepertinya Pak Prabowo terpengaruh atau dipengaruhi oleh Pak Jokowi. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jokowi punya integritas sendiri dan Prabowo juga punya integritas sendiri. Tapi mereka berdua memilih jalan yang sama, cita-cita yang sama pula. Sekuat apapun mereka ingin menghadang atau membelokkan arah pemerintahan Prabowo, akan sia-sia. Karena apa yang dijalankan Prabowo adalah program dia sendiri, bukan program Jokowi. Contohnya, infrastruktur, IKN, bansos, bahkan ditambah dengan MBG. Politik luar negeri,
ketahanan pangan, dan kerangka ekonomi nasional, semuanya jalan terus. Makanya jangan heran, banyak menteri masa Jokowi masih tetap duduk dalam pemerintahan Prabowo karena pemerintah tidak ingin kehilangan banyak waktu dalam mencapai programnya. Mengapa bisa seperti itu? Sesungguhnya masa transisi antara pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo sudah dimulai sejak lama, sehingga banyak kebijakan seperti disebutkan terdahulu merupakan sebuah konvergensi dari mereka berdua. Di ujung masa pemerintahan Jokowi, lihatlah betapa kentalnya kebersamaan mereka dalam banyak hal, termasuk food estate yang sekarang ini didukung TNI. Reshuffle kabinet saat tugas Jokowi tinggal menghitung hari tetap dilakukan dan bisa dipastikan atas persetujuan Prabowo. Jadi, sudahlah, percuma saja beranggapan masih ada Jokowi dalam pemerintahan Prabowo. Bukan hari ini, melainkan sudah sejak lama Pak Jokowi itu tidak mencampuri pemerintahan Prabowo. Kembali kepada pertemuan yang digadang-gadang maha penting ini, tentunya kita berharap jangan sampai ada tersimpan maksud belah bambu, di mana satu belahan diangkat dan belahan lainnya diinjak. Jika ingin bertemu, ya bertemu saja. Tidak perlu heboh, tidak perlu seremoni. Dan yang paling penting adalah tanpa syarat apapun. Jangan meminta, jangan mendikte. Jika ditinjau di pihak Pak Prabowo, baik di pemerintahan maupun koalisi Kim Plus di legislatif, maka ada tidaknya pertemuan itu sama saja. Apalagi adanya rilis hasil survei Litbang Kompas yang menyatakan total kepuasan di atas 80%, serta kepercayaan rakyat atas pemerintahan Prabowo Gibran di atas 90%. Mari kita menggunakan pikiran jernih, karena hanya dengan pikiran jernih kita bisa mencerna peristiwa sekitar dengan benar. Sampai jumpa, terima kasih.